Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Mas Tri Adi Lukito? Salatiga, Mbak Purwa Izati, Tegal, Mbak Badriah, Kalimantan Barat, Pak Slamet Suryanto, Magelang, Mbak Ariana, Cantik, Jakarta, Ahmad Kurniawan, Bulu, Rembang ke timur lagi, Bapak Andi Suhariman, SH, Jakarta, Mbah Nuryanto Syafi'i, Khairul Anwar, Rembang, dan Mas Hamdani. Teman-teman, bukan sebagai perhitungan, bisnis is bisnis, bukan perhitungan kepada teman, bukan perhitungan kepada family, saudara, tapi kita mau coba menentukan batas-batasnya. Jadi kalau ada saudara datang minta bantuan modal untuk usaha, minta bantuan untuk keperluan rumah tangga, itu harap dibedakan, teman. Tetap beda. Jadi ada batas-batas, saudara, ada batas-batas transaksi. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh bank dalam menilai karakter. Karakter itu adalah habit. Habit itu adalah kebiasaan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para nasabahnya, baik itu debitur maupun sebagai penabung. Yang pertama, lancar. Itu adalah kondisinya ya. Pokok dan bunga plus bunga. Tepat waktu. No tunggakan. Tidak ada tunggakan. Sesuai syarat. Itu implikasinya nasabah mendapat reputasi yang baik. Mudah kalau mau mengajukan pinjaman lagi. Itu call 1, lancar. Kondisi 2, call 2. Call 2 itu adalah ini sebutannya dalam perhatian khusus. Jadi begitu call 2 itu namanya menjadi dalam perhatian khusus. Ada tunggakan ini. Ada tunggakan pokok dan atau bunga atau margin atau bahas antara 1 hari sampai 90 hari atau 3 bulan. Ini potensi menjadi NPL, potensi menjadi non-performing loan, kredit bermasalah. Lalu kelompok ketiga adalah kurang lancar. Ini kondisi ketiga. Itu ada tunggakan pokok dan atau bunga atau bahas atau margin antara 120 hari
sampai antara 91 hari, maaf ya, sampai 120 hari, atau antara 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi kalau udah nggak bayar pokok atau bunga atau dua-duanya selama 3 bulan sampai 4 bulan, itu namanya kurang lancar. Nah, ini udah bermasalah ini. Ini Anda ngajukan di mana-mana ditolak. Maksudnya di bank mana aja. Kondisi 4 adalah diragukan. Sebutannya diragukan. Jadi kalau yang 3 tadi kurang lancar, kalau yang 4 udah diragukan. Itu 120 hari atau 4 bulan sampai 180 hari atau 6 bulan. Hampir pasti udah ditolak di mana-mana karena kondisinya sudah diragukan. Dan yang terakhir, macet. Itu lebih dari 180 hari atau 6 bulan. Nah, ini sudah serius nih, macetnya. Tapi saya mau kembali ke yang call 2 dulu. Yang call 2 itu sudah disebut dalam perhatian khusus karena ini berpotensi menjadi bermasalah. Itu ya, teman-teman. Nah, ada juga yang namanya daftar BI. Kalau kolektibilitas tadi kan untuk peminjam, tapi kalau untuk daftar hitam adalah untuk pemilik rekening giro. Giro adalah alat pembayaran untuk perdagangan, pengganti cash. Ini daftar hitam ini jika seseorang pemilik giro mengeluarkan cek atau giro kosong, nggak ada uangnya, 3 kali berturut-turut, maka rekeningnya tutup. Atau 1 kali tapi dalam jumlah 1 miliar, tutup rekening. Nah, sekarang saya mau remind Anda ke cerita yang berkembang adalah adat istiadat etnis Cina. Etnis Cina itu kalau memberi modal kepada saudara, bahkan anaknya sendiri, itu 3 kali. 1 kali gagal, dikasih lagi, 2 kali gagal, 3 kali gagal lagi, off, sudah, tiada maaf bagimu. Itu adalah etnis Cina yang melakukannya. Nah, beberapa tahun yang lalu itu teman saya menelpon ke saya, tanya, Pak, jelaskan kepada saya yang restrukturisasi. Teman-teman, restrukturisasi untuk pinjaman yang bermasalah itu patokannya adalah 1, cash flow. Itu dulu pertanyaannya yang dijawab. Jadi apakah orang yang bermasalah ini masih punya cash flow, punya kas di dalam perusahaannya ataupun dalam penghasilan pribadinya? Kalau ada, berapa dia mampu mengangsur? Apakah full sesuai angsuran yang lama, atau separuh, atau seperempat? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, karena kita udah tahu kemampuan keuangannya untuk mengembalikan pinjamannya, maka pilihan kita adalah 2, mau stay atau mau out, check out gitu. Nah, kalau mau stay adalah ini mungkin diperbaiki sehingga bisnisnya menjadi normal dan kita kerjasama lagi. Tapi kalau
check out, kita out, quit gitu ya. Itu karena kemampuan yang ternyata udah nggak ada. Misalnya ownernya kena stroke, misalnya perusahaannya udah bangkrut gitu. Nah, ini adalah restructure. Nah, teman-teman, demikian juga kalau kita punya rekan, teman, bahkan saudara minta bantuan ke kita, gunakanlah patokan-patokan yang sama dengan Bank Indonesia, tapi terinspirasi dengan ketentuan collectibility ini dan daftar hitam bank ini, bahwa ini adalah karakter. Jadi kalau teman Anda datang, ya kan, pertama kali, udah berapa kali dia minta bantuan Anda, apakah ini yang pertama atau yang sekian kali? Kemudian yang kedua, tetap kita harus pakai perjanjian kesehatan. Ini mau gimana nih? Mau yuk kembalikan pakai apa? Itu. Jadi kita tidak semata-mata menolong, bahkan berarti kita mendidik saudara kita, rekan kerja kita, teman kita. Karena yang tidak pakai patokan hanya satu, adalah kasih sayang ibu terhadap anak. Selain itu, kita harus pakai rambu-rambu pergaulan dan persahabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.